Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Berjumpa dengan saya, Yohanes Anselmus Gumbon, seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Abepura Jayapura. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan hasil resensi saya dari sebuah naskah teologi yang berjudul Membuka Pintu Batu Agama dengan Kunci Emas. Naskah teologis ini dikarang oleh Xuan Zeng Song, seorang teolog asal Taiwan. Kemudian naskah teologi ini diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Tahun terbit tahun 2001. Naskah teologi ini berjumlah 21 halaman. Naskah teologi ini diambil dari sebuah buku teologi, yakni Sebutkanlah Nama-Nama Kami, Teologi Cerita dari Perspektif Asia. Buku ini diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul aslinya adalah Tell Us Our Names, Story Theology from an Asian Perspective. Ditulis oleh Xuan Zeng Song. Buku ini diterjemahkan oleh Yohana Siddhartha dan kemudian dicetak oleh percetakan BPK Gunung Mulia. Baik, kemudian saya akan mencoba untuk memaparkan tesis utama dalam naskah teologis ini. Tesis utamanya yaitu Allah dalam hubungan antar agama bertolak dari kehidupan rakyat yang hidup dengan ciri khasnya adat istiadat, cerita, tarian, lagu, atau nyanyian, dan keseluruhan budaya hidup mereka. Peran pemimpin-pemimpin agama dilihat penulis sangat penting, terutama untuk mendaratkan teologi pada konteks Asia dengan mengenal kebiasaan yang ada untuk membangun hubungan beragama. Kemudian penulis mencoba menjabarkan tesis ini dalam 4 bagian. Yang pertama, cerita rakyat, telaga angsa liar. Kedua, pintu batu yang tidak mau terbuka. Ketiga, nyanyian rakyat. Dan keempat, akhirnya kunci emas. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan isi dari naskah teologis ini. Dalam naskah teologi ini, penulis menjelaskan hubungan antar agama dengan bertolak dari sebuah cerita rakyat Cina yang berjudul Telaga Angsa Liar. Cerita ini mengisahkan seorang anak perempuan yang bernama Gadis Laut yang sedang berada di atas gunung telinga kuda bersama ayahnya. Mereka sedang memotong bambu guna membuat sapu untuk dijual. Pada saat itu, desa mereka, yakni desa Poolo yang terletak di bawah kaki gunung telinga kuda, sedang mengalami kekeringan, krisis air. Gadis Laut kemudian menemukan telaga angsa liar dan berusaha untuk mengalirkan air itu ke desa mereka. Usaha yang Gadis Laut lakukan untuk mengalirkan air tidak mudah seperti yang ia pikirkan. Ia harus membuka pintu batu untuk mengalirkan air. Pintu batu itu sangat keras dan tidak dapat dibuka dengan kekuatan. Hanya ada satu cara untuk membuka pintu batu itu, yakni dengan kunci emas, yang mana telah diberitahukan oleh seekor angsa liar ketika Gadis Laut sedang duduk merenung karena pintu batu tidak mau terbuka. Untuk mendapat kunci emas, Gadis Laut harus menemukan putri ketiga Raja Naga. Usahanya untuk menemukan putri ketiga Raja Naga pun tidak mudah seperti yang dibayangkan. Burung merah pun membantunya dengan mengatakan bahwa ia harus menyanyikan lagu-lagu rakyat agar putri ketiga Raja Naga dapat keluar, karena putri ketiga Raja Naga suka mendengar lagu-lagu rakyat. Ia melakukan demikian. Setelah dinyanyikannya lagu-lagu rakyat, putri ketiga Raja Naga itu pun muncul. Namun, satu lagi tantangan untuk mendapat kunci emas, yakni kesulitan untuk masuk ke dalam perbendaharaan raja untuk mendapat kunci emas itu. Dengan bantuan putri ketiga Raja Naga, Gadis Laut pun berhasil mendapatkan kunci emas untuk membuka pintu batu telaga angsa liar. Cerita rakyat asal Cina ini dianatomikan penulis untuk menggambarkan kerasnya pintu agama-agama. Pintu batu dalam cerita Telaga Angsa Liar dilihat sebagai bagian yang ada dalam setiap orang beragama. Pintu batu itu sangat keras sehingga sulit terbuka
untuk saling mengkomunikasikan keadaan dan kondisi dari kehidupan kita, yang mana kita terpaku oleh kekuatan doktrin agama yang di dalamnya kebenaran seakan sudah paten tanpa melihat ataupun membantu yang ada di luar agama kita. Dari cerita itu pula, penulis mengutarakan usaha-usaha yang sering dilakukan oleh orang-orang beragama, terutama pemimpin-pemimpin agama. Usaha-usaha yang sering dilakukan kadang terlalu konvensional. Kita menelusuri jalan-jalan yang terlalu umum. Misalnya saja metode perbandingan untuk mencari kebenaran. Setiap pemikir agama atau para teolog berusaha meneliti buku-buku suci dari setiap kepercayaan. Dari situ kemudian terjadi suatu keterasingan bagi yang lain di luar dirinya. Penulis selalu mengutarakan lagi suatu cara yang biasa dilakukan, yaitu persekutuan. Dalam pertemuan-pertemuan keagamaan atau yang kita kenal dengan oikumene, selalu terjalin ikatan yang sangat erat dengan pertukaran pendapat mengenai hubungan antar agama. Namun demikian, persekutuan yang erat terjadi pada batas tertentu, yakni pertemuan itu. Yang mengalami perbedaan satu sama lain antara agama adalah rakyat. Pertemuan yang terjadi juga acap kali berlangsung diplomatis. Pertemuan keagamaan berlangsung dengan tekanan utama pada intelektual. Bagi penulis, pertemuan agama bukan pertemuan diplomatis tanpa menyangkut hati. Itulah sebabnya dikatakan penulis bahwa pintu batu dan kunci emas ada di dalam setiap orang beragama. Dalam naskah teologisnya, penulis menekankan suatu agama yang harus melihat kehadiran Allah pada kepercayaan dan kehidupan konteks Asia. Dengan bersandar pada cerita dan nyanyian rakyat, penulis berusaha menerangkan bahwa agama masuk ke dalam budaya suatu bangsa bukan untuk meniadakan budaya itu, melainkan mengangkat nilai-nilai moral yang ada dalam keseluruhan hidup bangsa itu. Penulis pun berusaha mengangkat kepercayaan-kepercayaan rakyat untuk dijadikan semacam acuan menuju pada Allah. Penulis menuliskan syair-syair nyanyian rakyat yang mengungkapkan syukur, kepasrahan, permohonan, dan kemudian memaknainya dengan nyanyian-nyanyian kitab suci dalam kitab Mazmur. Allah ada di dalam setiap kehidupan. Demikian dalam kehidupan orang Asia. Bagi penulis, hubungan antar manusia lebih utama terlepas dari kepercayaan. Kepercayaan atau agama menjadi satu sarana untuk mempertemukan manusia dengan Allah. Oleh sebab itu, persatuan lebih utama. Naskah ini memiliki juga kelemahan dan kekuatan. Kekuatan dari naskah teologi ini yakni bertolak dari kebiasaan khas rakyat untuk mencapai hubungan yang harmonis umat beragama dalam Allah tanpa melihat yang lain sebagai yang asing. Kelemahan dari naskah ini yaitu mencakup kekurangan atau kelupaan pada doktrin-doktrin utama suatu agama yang sebetulnya adalah dasar untuk mencapai suatu pemahaman akan Allah. Naskah teologi ini sangat baik bagi para mahasiswa teologi, para calon pemuka agama, juga orang awam yang mau mendalami ilmu-ilmu teologi. Terlepas dari mereka yang direkomendasikan, umat beragama juga perlu untuk mengetahui, setidaknya mengenal pandangan ini sehingga ada pemahaman yang justru sebetulnya sudah ada pada mereka. Melihat naskah teologi ini, bila dimasukkan dalam model teologi kontekstual Stephen Bevans, rupanya naskah ini termasuk dalam model antropologis. Naskah teologi ini berbicara mengenai hubungan antar agama yang dipusatkan pada manusianya. Kunci emas untuk membuka pintu batu itu terdapat dalam diri manusia. Manusia yang berakar dalam keseluruhan kebiasaan hidupnya atau yang kita kenal dengan budaya, yang bertumbuh dalam iman akan Allah. Penulis sendiri untuk menegaskan model antropologis, ia menjelaskan juga dan mengaitkan hidup, keimanan, dan berusaha memaknai kitab suci itu dalam kebiasaan hidup rakyat Asia. Hal itu tergambar dalam upaya penulis
menjelaskan cerita-cerita dan nyanyian-nyanyian rakyat dalam naskah teologisnya. Demikian hasil resensi saya. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian. Saya Yohanes Ancenus Dumbon undur diri. Salam.